Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Lapani. Saya dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. NIM saya 2286 206 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Di sini saya ingin membuat video pembelajaran matematika di kelas rendah, dan materi yang akan saya jelaskan adalah tentang bilangan di kelas 3 SD. Tujuan pembelajaran: setelah mempelajari materi ini, siswa diharapkan mampu menentukan letak bilangan pada garis bilangan. Dan sekarang kita telah memasuki materi tentang letak bilangan pada garis bilangan. Menentukan letak bilangan pada garis bilangan berada di KD 3.1. Garis bilangan adalah representasi visual dari garis yang memanjang tak terhingga di kedua arah dan digunakan untuk mewakili sekumpulan bilangan real. 1. Membilang secara urut. Seperti pada gambar di atas, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Urutan bilangan di atas menunjukkan makin ke kanan bilangannya makin besar. Dilanjutkan lagi dengan KD 3.2, mengurutkan dan membandingkan dua bilangan. Membandingkan bilangan artinya mengidentifikasi besaran dari dua bilangan. Apakah lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan. Contoh dari materi di atas adalah seperti gambar berikut. Seperti gambar berikut, dituliskan ada angka 32, 33, 34, 35, 36, 37, dan 38. Penjelasan dari gambar di atas berarti semakin ke kanan, semakin besar. 32 kurang dari 33, maka dapat ditulis 32 lebih kecil daripada 33. 35 lebih dari 34, maka dapat ditulis 35 lebih besar dari 30. Seperti contoh sebelumnya, kita akan memasuki latihan soal. Di sini ada nomor 1, 3389.2298. Berilah simbol yang tepat pada titik-titik tersebut. Penyelesaiannya, bilangan ribuan 3000 lebih besar dari 2000, maka 3389 lebih besar daripada 2298. Dan latihan soal nomor 2, bilangan manakah yang lebih kecil antara 6675 dan 7665? Penyelesaian dari soal di atas adalah bilangan ribuan 6000 lebih kecil dari 7000, maka bilangan yang lebih kecil ialah 6607. Menentukan sebuah bilangan yang terletak di antara dua bilangan, KD 3.3. Untuk menentukan sebuah bilangan yang terletak pada dua bilangan, kita harus mengetahui urutan dari bilangan tersebut. Perhatikan gambar di bawah ini. Seperti pada gambar berikut, terdapat angka 52, 53, 54, 55, 56, 57, dan 58. Bilangan yang terletak di antara 54 dan 56 adalah 55. Jadi, bilangan yang terletak di antara dua bilangan adalah 50. Sekarang kita akan memasuki latihan soal, di mana soal berikut berisikan, aku adalah bilangan Caca. Aku berada di antara 85 dan 95. Aku menempati kotak-kotak yang kosong di bawah ini. Berapakah aku? Penyelesaian dari soal di atas adalah, bila diurutkan, maka bilangan yang dimulai dari 85 sampai 95 adalah 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91,
92, 93, 94, dan 95. Maka akan diperoleh bilangan di antara 85 dan 87 adalah 86. Mengapa bisa diperoleh 86? Karena bilangan setelah 87 adalah 88. Bilangan sebelum 90 adalah 89. Dan bilangan di antara 93 dan 95 adalah 94. Maka diperoleh bilangan di antara 85 dan 87. Dilanjutkan kembali dengan materi yang berada di indikator 3.2.2. Mengurutkan bilangan dan menentukan letaknya pada garis bilangan. Garis bilangan adalah gambar sebuah garis sebagai tempat suatu bilangan-bilangan yang ditulis dari yang terkecil hingga yang terbesar. Contohnya, di sini ada angka 39, 42, 40, 45, 46, 43, 41, dan 44. Angka-angka tersebut masih berantakan dan belum bisa diurutkan. Jadi, mari kita urutkan. Jika diurutkan menjadi angka yang pertama ada angka 39, yang kedua 40, dan ketiga 41, keempat 42, kelima 43, keenam 44, ketujuh 45, dan angka terakhir ada 46. Jadi dari angka di atas jika diurutkan dari yang terkecil adalah 39, yang mana mengurutkan bilangan merupakan suatu pola pengurutan baris bilangan dari angka yang paling kecil sampai angka yang paling besar, atau dari angka terbesar ke angka terkecil. Mari kita memasuki latihan soal. Di sini ada 2, minus 2, 0, minus 4, 4, minus 6, dan 6. Urutan bilangan di atas dari yang terkecil ke terbesar adalah penyelesaian dari soal di atas adalah untuk urutan bilangan dari yang terkecil adalah minus 6, minus 4, minus 2, 0, 2, 4, dan 6. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena lambang minus bisa dikatakan kecil daripada lambang plus. Dilanjutkan dengan kode 3.4, menaksir bilangan yang ditentukan letaknya pada garis bilangan. Taksiran bilangan pecah adalah menaksirkan hasil operasi hitung dengan cara membulatkan pecahan kesatuan terdekat. Seperti pada gambar berikut, berisikan angka 2, 4, 6, dan ada huruf A. Dilanjutkan dengan angka 10, 12, dan disambung dengan huruf B dan C, yang dimana A adalah bilangan 8, B adalah bilangan 14, C adalah bilangan 16. Mengapa bisa dikatakan seperti itu? Karena selisih dari 2 dan 4 adalah 2, dan selisih 4 dan 6 adalah 2, maka berlaku selisih sampai seterusnya. Memasuki latihan soal, taksirlah hasil penjumlahan bilangan berikut ini. Seperti gambar di atas, bisa kita selesaikan dengan setelah 20 adalah bilangan 30 dan 40, setelah 50 adalah bilangan 60, setelah 80 adalah bilangan 90, dan setelah 100 adalah bilangan 110. Maka bisa disimpulkan selisih dari bilangan di atas adalah 10. Berada di indikator 3.4.4, menentukan pola pada garis bilangan suatu susunan angka yang memiliki selisih yang tepat antara kedua sukunya. A. Garis bilangan. Garis bilangan terdiri dari bilangan asli, yang dimana berisikan angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, sampai seterusnya. Dan bilangan ganjil berisikan angka 1, 3, 5, 7, 9, 11, dan seterusnya. Dilanjutkan dengan bilangan genap,
terdiri dari angka 0, 2, 4, 6, 8, 10, sampai seterusnya. Setiap bilangan pada barisan disebut suku barisan. Contoh, pada gambar berikut dicontohkan suku ke-1 sama dengan 1 selisih 2 diambil 1 sama dengan 1. Suku ke-2 sama dengan 2. Suku ke-2 sama dengan 2. Selisih 3 diambil 2 sama dengan 1. Suku ke-3 sama dengan 3 dan seterusnya. Dan soal dari materi di atas adalah 0, 5, 10, 15. Tentukan suku ke-7 adalah penyelesaian dari soal di atas bisa kita selesaikan dengan cara pola bilangan menunjukkan selisih 5 antara bilangan. Maka suku ke-7 adalah 30. Di sini kita memasuki materi pola bentuk geometri. Pola yang berkaitan dengan geometris atau bangun datar seperti lingkaran, kotak, segitiga, persegi, dan lain-lain. Nomor 1. Barisan bilangan geometri. Pada gambar berikut terdapat beberapa bentuk lingkaran. Pada gambar pertama, ada satu lingkaran bisa disimbolkan dengan 1 kali 1, dan pada gambar kedua ada 4 lingkaran bisa disimbolkan 2 dikali 2, dan pada gambar terakhir ada 9 lingkaran bisa digambar dengan 3 kali 3. Jadi barisan bilangan persegi adalah 1, 4, 9, dan 16. 2. Barisan bilangan segitiga. Nah, di sini terdapat gambar segitiga yang dimana gambar pertama berada satu lingkaran, dan gambar yang kedua ada 3 lingkaran, dan gambar segitiga terakhir ada 6 lingkaran. Barisan bilangan segitiga di atas adalah 1, 3, dan 6. Dan yang ketiga, barisan bilangan persegi panjang. Seperti gambar berikut, terdapat 2 lingkaran dan 6 lingkaran yang bisa disimbolkan dengan 1 kali 1 sama dengan 2 dan 2 kali 3 sama dengan 6. Bisa disimpulkan semakin ke atas maka semakin bertambah. Jadi polanya adalah 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Terima kasih. Video pembelajaran dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk share, subscribe, like, dan komen.